ini di bulan Rabiul Awal atau Ramadan yang ke-7 ini dijelaskan oleh guru kita, rohnya mengandung satu arti yaitu Rabiqah. Apa? Rabitoh. Rabitoh kunci kesuksesan seorang murid yang memiliki keinginan untuk usul kepada Allah. Biar kita nyelam tenggelam di dalam ridha Allah, agamanya gak sepotong-sepotong menjadi manusia yang utuh atau menjadi manusia mengamalkan agama seutuhnya. Bukan hanya sebatas mengambil cukup fikih dan tauhidnya saja, mesti sempurna dan disempurnakan dengan cara mengamalkan, berproses di dalam keikhsanan, atau berproses kita untuk mengamalkan tasawuf di dalam manhajnya atau thariqahnya. Dan thariqah tersebut mesti ada rukun yang paling inti, yaitu wali mursyid yang masih dalam keadaan hidup, yang membimbing diri kita sebagai murid yang punya keinginan untuk usul kepada Allah. Apa yang dimaksud dengan Rabiqah? Nah, di sini dijelaskan oleh guru kita, ia ibaratun an hifdzi salik surata syai'i bi mudrihi aw fi qalbihi aw yatasawwaru suratahu bi annaha suratu syai'ihi. Yang dimaksud dengan Rabiqah ini adalah kekuatan batinnya seorang murid. Ini kekuatan batinnya seorang murid menjaga apa-apa yang ada pada gurunya, amaliyahnya, akhlaknya, apa yang ditalkinkan dari gurunya, semuanya dijaga ada pada dirinya. Nah, itu Rabiqah. Intinya simpelnya mengamalkan apa yang dibimbingkan, dicontohkan oleh guru. Sehingga yang disebut dengan guru tenawan digugu, ya ditiru. Tekaji guru nadajan bunga gugu di rumah gitu. Jadi guru teh digugu, ya ditiru. Nah, ini Rabiqah ini digugu, yang mengikuti taat samina wa atona, bukan samina wa asoina mendengarkan dan melanggarnya. Jadi samina wa atona mendengarkan dan mengikuti, mentaati, mencontoh, meniru. Itu tingkatan tertinggi di dalam ajaran itu mengikuti. Di dalam pandangan ulama ahli tafsir, yang dimaksud dengan mengikuti itu yang mengamalkan. Apa-apa yang ada di dalam diri gurunya diamalkan, itu Rabiqah. Dan tidak akan mampu Rabiqah, tidak akan mampu untuk mengamalkan tanpa adanya talqin. Tidak bisa. Gerbang utama kita masuk ke dalam agama yang sempurna itu adalah talqin. Biar kita bisa mengikuti, tidak akan mampu mengikuti tanpa ditalqin. Walaupun ya saya percaya, mengimani, tapi tidak mau ditalqin, bohong gitu. Umpamanya ada kafir Quraisy, saya percaya Muhammad itu utusan Allah, tapi tidak mau bersahadat, kira-kira sah tidak? Tidak. Sehingga di dalam ilmu tafsir tentang surah Al-Kahfi ayat 14, wa rabbana 'ala qulubihim, bahwa kami mengukuhkan, menguatkan, mengilhamkan ke dalam hati-hati mereka. Wah, bagi orang mukmin keimanannya tambah kuat, diikat. Wa rabbana, kami ikat, kami perkuat batinnya, hati-hati orang mukmin. Kalau tanpa ditalqin, jadi tidak akan kita merasakan nikmat keikhwanan, halawah manisnya bersatu, sentuhan rohani, hati ke hati, dan hatinya para murid di bawah bimbingan wali mursyid. Tidak akan nyambung batinnya tanpa ditalqin. Setelah ditalqin, perjumpaan yang paling utama rohani dengan rohani, ikatan yang begitu lazat dan nikmat. Itu salah satu wilayah hakikat.
Ya, kita merasakan lazat nikmat sentuhan rohani sesama ikhwan di dalam satu frekuensi, satu keimanan, satu tujuan, satu ajaran, satu bimbingan, satu jalan, satu proses kepada Allah. Ini warobatna ala qulubihim. Ini ada salah satu jalur sana. Di dalam tafsir itu nggak boleh sembarangan kita mentafsirkan kalau berbicara tentang tafsir. Ini ada salah satu sanad Imam Bishri. Ya, Imam Bishri dari Imam Yazid dari Imam Sa'id dari Imam Utada. Nah ini inti tafsirnya warobatna ala qulubihim bil imani. Allah menguatkan hati mereka dengan keimanan. Satu keimanan, satu ajaran tadi dijelaskan, ya. Nah, kita dengar lakum dinukum waliyadin tentang masalah tanbih. Jadi ya, bagi para murid yang mengamalkan tanbih, lakum dinukum waliyadin, jadi agamamu ya, agamaku adalah agamaku. Itu. Ini bukannya sebatas berlaku kepada orang mukmin dengan orang kafir. Di dalam ajaran Islam saja itu berbagai macam beraneka ragam ajaran. Itu bentuk luas dan dalamnya ilmu Allah. Di dalam ilmu tasawuf toriko, ya bermacam-macam toriko. Ya, semuanya mutabak, bisa dipertanggungjawabkan. Di dalam ilmu fikih berbagai mazhab. Ya. Jadi tempat cerok Imam Syafi'i dengan Imam Maliki, Imam Abu Hanifah dengan Imam Ahmad bin Hanbal, walaupun ada perbedaan, semuanya punya dasarnya, punya dalilnya. Masing-masing ada gurunya, tidak boleh saling menyalahkan. Nah, yang tidak boleh itu tidak punya pegangan. Nah itu jadi hirupnaku mahakarab nyali hadis itu. Nah di sini dikuatkan warobat. Nah di dalam kitab ini dijelaskan oleh guru kita tentang robito, menuturkan surah Al-Kahfi ayat berapa? Ya ayat 14. Warobat ala qulubihim. Allah mengikat, mengukuhkan wasyadat. Nah, di dalam satu riwayat maknanya wasyadadna qulubahum binuril iman. Allah mengikat hati di antara hati-hati orang-orang mukmin dengan cahaya keimanan. Nah, ini ajaran ini dibawa oleh para ulama, diturunkan kepada para mukmin. Ajaran Rasulullah itu sampai yaumul qiyamah, sampai menjelang akhir itu apa? Diabadikan oleh Allah, dikekalkan oleh Allah. Tidak akan punah tentang masalah ajaran Rasulullah lalu tentang masalah wilayah ihsan, pergerakan rohani, kenikmatan, halawah, bab ihsan. Itu akan senantiasa diwujudkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala yang dibawa oleh wali wilayah hati oleh ahlinya lagi, wilayah batin ulama batin lagi. Ulama zahir tidak akan mampu untuk masuk ke wilayah batin. Wilayah batin itu wilayah ihsan, wilayahnya wali mursyid. Istilahnya pun wali mursyid di dalam fikih mujtahid mutlak. Ya. Al-ulama warasatul anbiya itu adalah wali mursyid yang membawa keseluruhan ajaran dari Rasul SAW diterapkan. Jadi sanes dongeng, bukan kisah. Ayat per ayat ini dihidupkan. Seperti warobat ala qulubihim, Allah mengikat hati dan hati para murid di dalam ilmu tasawuf dengan wali mursyid. Diikat, ada sentuhan. Ya kalau yang sudah ditatip pasti bisa merasakan betapa besar dan nikmatnya bagaimana sentuhan rohani dengan rohani sesama ikhwan di bawah bimbingan wali mursyid. Ya apalagi tentang masalah kenikmatan yang sangat dasar sentuhan rohani kita terhadap wali mursyid. Lazatnya kuncinya satu, iman, yakin.
Di sini wasyadadna qulubahum binuril iman. Allah menguatkan hati-hati mereka dengan cahaya keimanan yang satu frekuensi. Tapi di dalam kitab apa saja berkaitan dengan barisan tasawuf suluk, di dalam ilmu tarekoh, di tarekoh apa saja kuncinya tapi belum itu tidak akan masuk ke wilayah ihsan. Ya memang mekanismenya yang Allah ciptakan seperti itu, sunatullahnya dari zaman Rasulullah. Ya, Abdullah bin Abbas, Sayyidina Hasan wal Husain bahkan di baiat ditalqin oleh Rasul kurang dari usia 7 tahun. Landasannya banyak, dalilnya banyak. Betapa pentingnya, wajibnya diri kita ini masuk ke wilayah ihsan. Istilah sebuah kampung berbaca itu keislaman anak jangan sampurna gitu ya, kudu disampurna ya dengan keisanan. Ada ini ajaran Rasulullah ya, ajaran Rasulullah. Jadi dalam kitab apapun intinya rukun agama ada 3, iman, Islam dan ihsan. Tidak akan masuk ke wilayah ihsan, tidak akan masuk ke wilayah Islam tanpa bermadhab. Saat berkebok, ayo merdeka. Ya, kita mempelajari Al-Quran sehingga menghasilkan hukum tentang masalah rukun sholat. Umpamanya ada yang 17, ada yang 13, ada yang 21, ada yang 14, ada yang 13, ada yang 11. Kita menggali Quran dan Sunnah, mungkin jangankan berbagai masalah berkaitan dengan kehidupan kita, satu masalah wudhu saja. Mungkin kita kalau langsung dari Quran dan Sunnah gak bakalan beres-beres, gak bakalan bisa wudhu kita. Kalau tidak bermadhab di dalam ilmu fikih. Nah di dalam tasawuf pun demikian. Ya, satakan kok. Ya, mencari wirid, ayo nama ngomong Ibrahim. Emperan milik banyak menjawab di emper, tapi tidak akan mempengaruhi kondisi batin, bisa usul kepada Allah, menyempurnakan agama sehingga batin dalam keadaan disucikan oleh Allah. Sucinya kita selain Nabi mesti adanya proses pensucian jiwa. Wali mursyid berproses sehingga menjadi hamba yang suci, ruhnya menjadi ruh yang kudus. Berproses menjadi hamba yang dimaksud itu ada prosesnya, suluknya di bawah bimbingan wali mesti istisol, nyantel, panggapil-gapil nyantel. Yang paling ilmu yang paling mudah itu ikut, udah. Ya kayak yang pikir hanya yang sederhana, yang paling mudah. Kalau kita tidak baca kitab para ulama ahli fikih, kayaknya nggak bakalan bisa wudhu, nggak bakalan bisa sholat. Ya. Di dalam ilmu tasawuf pun gitu. Mau kita terus-terusan zikir di dalam kitab ini fadzikru bila robidatin wa bila fana'in bisyaihi laisa musilan. Ketika seseorang zikir gak ditalkin, gak punya guru, gak robitoh intinya kita gak punya guru. Kalau gak punya guru gak bisa ngamalin. Gak punya guru, zikir tidak ada nyantelnya ke guru, gak punya guru. Nah, bukan hanya punya guru tapi diguru ditiru, mesti dalam keadaan fana yang ada keinginan guru. Jangan keinginan kita, ya mah tapi guru tapi bawa kekayaan sorangan. Mani walaupun bertentangan surah adab, di dalam toriko itu mesti dijaga adabnya. Nah, jadi adabnya sangat ketat wilayah batin kita. Tapi guru majiwa tidak akan bisa, tidak akan selamat. Mesti diguru ditiru. Panah. Kita tidak punya keinginan yang ada keinginan guru, keinginan Rasulullah, keinginan Allah. Usul Allah. Kumaha guru, diguru ditiru, ikutin aja. Ilmu yang paling mudah. Kalau kita nggak ada yang kita ikutin, dina taklid, namanya taklid buta, mengikuti nggak tahu yang diikuti kita itu siapa.
Sebelum kita mendapatkan takdir, hirupna linglung, mengikuti tidak tahu siapa yang mengikutinya. Setelah ditakdir jelas wali mursyid yang menjadi imamnya. Likuli qaumin had, di setiap kaum itu mesti ada yang menunjukkannya, itu seorang imam wali mursyid. Panah kepada ini di dalam ilmu usul banyak kitabnya. Ya, kalau kita berbicara tentang masalah kitab, jadi mesti panah terhadap wali mursyid, bukan pengamal wirid di dalam thariqah itu. Ada pengamal thariqah, ada pengamal wirid. Ketika kita mendapatkan ijazah tahqiq, cukup udah ditalqin ngamalin zikir wirid, nggak tahu lagi dengan gurunya, tidak mengenal sesama ikhwan, cukup mengamalin diri, itu pengamal wirid gitu. Dikarenakan yang mengamalkan thariqah ini di dalam kitab ini, di antara huruf Rabiul Awal ada alif yang kedua, Rabiul Awal alif lam alif waw lam, alifnya ada dua. Alif yang kedua maknanya iktibah. Wa ikutul mutaba'ah ru'yatul maqbu bi kulli syai'in, yang dimaksud dengan mengikuti ini mesti ru'yatul maqbu, apa yang kita lihat, apa yang kita rasa, ya apa yang kita ikuti. Siapa yang kita ikuti di dalam seluruh kehidupan kita. Mesti kita yang kita rasa dan yang kita ikuti, yang kita contoh, yaitu yang kita ikuti. Ini di dalam ilmu nahwu aja, ini santri, banyak santri ini. Ada tabe dan makbu, ada sifat dan mausuf, ada sifat dan yang disifatinya. Nah, ya sifat itu tergantung mausufnya. Kalau mausufnya ropa, ya sifatnya pun ropa. Kita ngikut gimana yang diikutinya, tapi ngikut karena aneh. Kira-kira rumah itu suara ada. Kalau pengen selamat, ini ilmu thariqah, ilmu ittiba. Para sahabat dengan Rasul gak banyak mikir. Apa yang dilihat oleh para sahabat itu yang diamali. Yang menjadi ilmu itu apa yang didengar dan apa yang dilihat. Amali. Nah, Robito mengamalkan, di Robit mengamalkan apa yang dibikinkan dan dijaga